Selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi alam bawah sadar kalian. Yang mana artinya hanya untuk menyadari di saat kita ingin membuat perubahan, apalagi di tahun 2020 ini hampir semua ya kita kena untuk berubah ya. Mungkin ada beberapa yang enggak, tapi secara general begitu. Jadi dengan membaca alam bawah sadar kita mencoba untuk membawa ke dalam kesadaran penuh kita apa yang harus kita rubah dari pattern kita sendiri ya. Karena perubahan itu hanya akan terjadi di saat kita sadari penuh akan pattern kita sendiri yang harus dirubah sehingga realitas kita pun akan berubah, karena perubahan itu berawal dari diri kita. Ini seperti biasa timeless dan general. Timeless, kapanpun kalian menemukan video ini dan resonates, berarti emang untuk kalian kapanpun itu, oke. Dan general artinya nggak ada nama kalian, jadi ambil yang resonates dan tinggalkan yang tidak. Kalau kalian punya Gemini di birth chart kalian, ini bisa aja buat kalian. Dan cross watcher kalian bisa kalian juga welcome untuk nonton, untuk nyimak, karena energinya suka ketukar. Jadi kalau emang kaliannya berurusan dengan Gemini ya, mungkin message-nya bisa buat kalian juga. Kalau memang nggak resonate, nonton juga rising atau ascendant sign kalian, Sun, Moon, Venus, Jupiter, Mars, or even atau North Nodes kalian, oke. North Nodes itu untuk takdir kalian, destiny kalian. Rising atau ascendant sign adalah yang akan terjadi secara nyata atau fisik. Kalau Moon itu tentang emosional kita, dan kalau Saturn itu untuk pekerjaan kita, dan apalagi relationship, nontonnya itu Venus buat yang cewek, yang cowok Mars, dan kalau emang udah married nontonnya Jupiter. Untuk bisa mendapatkan, secara ini semua general bacaan, jadi untuk bisa mendapatkan gambarannya lebih lengkap tentang diri kalian sendiri, nonton semuanya ya, dan kalian akan dapatkan itu sedikit-sedikit gitu ya. Kalau mau benar-benar punya kalian ya personal reading lah ya gitu. Personal reading box di ini box description gue ada cara bagaimana kontak gue, oke. Gemini dan alam bawah sadarnya. Apa yang Gemini harus sadari secara penuh supaya tidak Ace of Materials, Ace of Pentacles. Challenge kalian, Six of Wands, Six of Inspiration. Fondasi atau distant past, Two of Pentacles. Yang baru saja lewat, recent past, The Sun. Fokus kalian, Seven of Cups. Near future, Justice. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? Three of Pentacles. Pihak eksternal faktor yang mempengaruhi kalian tanpa kalian sadari mungkin. Ace of Swords. Ketakutan dan harapan kalian. Death. Wow. Outcome,
Seven of Wands. Under the deck, Seven of Swords. Seven of Swords. Sneaky behavior, self-deceptions, pengkhianatan, selingkuh, mencoba berkelit dari situasi yang ada. Two of Swords, karena kalian kurang kurang informasi atau komunikasi sehingga kalian bingung untuk memilih. Page of Cups, energi Pisces, karena kalian ingin membuka, kalian ingin memulai sesuatu yang baru, kalian ingin membuka hati kalian dengan segala ketulusan dan kepolosan, atau kalian ingin minta maaf, ya. Ini bisa juga masalah status karir, kalian ingin memulai sesuatu yang baru yang emang itu passionnya kalian, ya. Page of Materials, Page of Pentacles, ya, kalian ingin memulai sesuatu yang baru yang nyata dan real, tangible. Six of Pentacles, kalian ingin menyeimbangkan, membalanskan energi dalam memberi dan menerima, ya. The Fool, kalian ingin memulai sesuatu yang baru. Energi Aries, kalian ingin memulai sesuatu yang baru, kalian ingin menjalin hubungan baru dengan teman kalian, ya. Ini karena Aries itu di friendship buat kalian, friendship, networks, ya, harapan, teknologi, ya, kalian ingin membangun juga sesuatu yang baru, kebiasaan baru. Tapi kalian juga lagi healing. Ini energi Libra, Venus lagi di Libra. Buat kalian Libra itu ada di pleasures, romance, kreativitas, love affairs, ya. It's all about love, ya. Ingin memulai sesuatu yang baru, dan kalian ingin menyeimbangkan segala sesuatunya, kalian ingin memperbaiki segala sesuatunya. Tapi kalian agak cemas. Posisi kalian sekarang adalah kalian benar-benar ingin memulai sesuatu yang baru dengan Ace of Pentacles, ya. Kalian sudah memulai bahkan mungkin sesuatu yang baru itu, ya, sesuatu yang real itu, ya. Challenge-nya adalah sampai kalian mendapatkan pengakuan atau selesai, accomplish, ketenaran, ya, fame, menjadi terkenal. Itu challenge kalian, pengakuan, accomplishment, ya, sesuatu yang memang sudah kalian penuhi, kalian sudah selesaikan challenge. Energi Leo, challenge-nya adalah komunikasi, ngedeclare tentang apapun yang ingin kalian lakukan, itu yang kalian ingin mulai secara baru ini, yang nyata ini, ya.
challenge-nya itu adalah declaration, komunikasi ya, declare. Kalau kalian ingin memulai sesuatu yang baru, pengumuman, noticemen gitu. Oke. Fondasi kalian adalah Two of Pentacles yang masih bimbang. Kalian masih bimbang. Entah itu bagaimana caranya mendeklar, mengkomunikasikan ya mungkin, atau kalian lagi juggling antara dua hal yang menurut kalian itu penting. Bagaimananya itu penting. Di recent past yang baru saja lewat itu ada kebenaran yang sudah terungkapkan, ada happiness, ada keringanan ya. Energi Leo, mungkin kalian berhubungan dengan seorang Leo sehingga kalian terbukakan jalan gitu, kalian lebih lega gitu kayaknya karena kebenaran sudah diungkapkan. Ya ini atau kalian menjadi pusat perhatian. Itu tentang reputasi kalian juga ya, karir kalian sendiri, ada happiness di situ, status kalian sendiri, ada kebenaran yang terungkapkan di situ. Mungkin dari beberapa dari kalian yang kalian komunikasikan. Fokus Seven of Cups, kalian punya pilihan. Fokus kalian adalah sekarang itu segala opsi yang kalian punya, dari segala opsi pilihan atau yang mungkin sebenarnya itu adalah ilusi ya, tentang apa yang membuat kalian happy. Kalian lagi bingung memilih apa sih yang membuat kalian apa yang akan kalian lakukan untuk membuat kalian happy gitu. Energi Pisces. Kalian punya pilihan di romance, love affairs, di antara teman-teman kalian sendiri. Oke, baiklah. Near future justice, energi Libra. Mungkin kalian berhubungan dengan pengadilan, lawyer, pengacara ya. Keadilan harus ditegakkan. Venus di Libra. Ini tentang relationship ya. Dan buat kalian Libra itu ada di romance. Romance, pleasure, harus seimbang ya, harus seimbang dan harus balance, harus keadilan itu harus ada. Iya. Halo Scorpio. Ya karena sesuatu sudah ended sih di relationship kalian. Beberapa dari kalian ya, nggak semuanya. Jadi ada yang relationshipnya udah kelar, atau ada yang beberapa dari kalian ada yang memang punya pilihan ya, mau antara antara dua orang mungkin ya, kalian ingin mau yang mana ya kan, mau sama yang mana gitu kan, antara kreativitas kalian ya, kalau kalian ingin memulai sesuatu yang baru
Kalian juga harus mampu menyampaikan yang mengekspresikan diri kalian kan. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? Three of Pentacles. Kalian ingin melebarkan sayap, kalian ingin membangun network, kalian ingin cari kolaborator, kalian ingin berkolaborasi, kalian ingin kerjasama, ya mungkin dengan pihak ketiga. Oke, baiklah. Nanti bawahnya juga Seven of Swords. Ada yang selingkuh, pengkhianatan. Eksternal faktor yang mempengaruhi kalian yang mungkin kalian tidak sadari itu ada Ace of Swords, ada clarity, ada pencerahan, ada kemenangan, ada komunikasi, ya, ada ketegasan, ada sesuatu, harus ada keputusan yang harus diambil, akan ada itu dengan Ace of Swords. Ada yang minta penjelasan. Ketakutan dan harapan kalian adalah the death, transformasi itu sendiri, ya, energi Scorpio. Kebiasaan-kebiasaan kalian dalam kesehari-harian kalian, ya, yang harus kalian rubah, dan itu sangat menyangkut juga tentang kesehatan kalian, untuk kesehatan kalian baik fisik, mental, psikis, psikologis, ya, bahkan materi, keuangan, finansial, dan bagaimana kalian melayani orang lain pun juga harus dirubah. Dan outcome-nya adalah Seven of Wands. Seven of Wands itu mempertahankan apapun yang kalian percaya itu benar. Apa yang harus gue klarifikasi di sini? Gue mau klarifikasi Six of Wands, challenge-nya kalian. Two of Wands, Four of Swords, the Fool. Wow, Ace of Cups. Yang kurang Ace of Wands. Ada Ace of Pentacles, ada Ace of Swords, ada Ace of Cups. Yang kurang apa? Ace of Wands, tindakan. Karena ada peluang baru untuk dalam hal cinta, ya, di sini. Yang jelas challenge kalian ini adalah kalian di crossroad. Kalian harus memilih antara jalan yang satu atau jalan yang kedua, yang itu apa yang itu gitu kan. Tapi kalian lagi mencoba untuk melihat 2, 3, 4 langkah di setiap pilihan itu gitu. Gimana ke depannya? Kalian lagi membangun visi kalian lagi melihat segala kemungkinan, ya. Asal kalian tahu segala sesuatunya itu mungkin. Jadi you never know, ya. Tidak ada yang bisa memberikan kepastian atau jaminan tentang apapun yang visi yang kamu lihat, kalaupun kamu berhasil melihat visi itu, karena kalian juga lagi contemplating kan, kalian lagi healing atas segala kecewa atau hal yang menyakitkan, ya. Kamu lagi healing dan mencoba memahami, ya, mendapatkan visi, pemahaman dari segala kekecewaan yang kamu punya, dan kamu ingin memulai sesuatu yang baru. Energi Aries. Memulai sesuatu yang baru dengan
network atau teman kamu ya, karena ini Aries energinya ada di friendship dan harapan. Kalian kalian ingin membangun harapan dengan network dan teman-teman mungkin ya. Atau teman kamu, sahabat, whatever. Dan ingin memulai suatu kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih sehat ya. Ya mungkin cinta yang baru itu dengan teman kamu sendiri ya. The Judgment, ada kesempatan kedua untuk memperbaiki apapun hubungan kalian. Ini energinya Scorpio, yaitu transformasi itu sendiri ya. Kalian ingin memperbaiki atau menyelesaikan. Energinya Capricorn, ada Devil, kalian merasa terikat, ada bondage, ada ikatan yang kalian rasakan itu ya. Entah itu nyaman, rasa nyaman yang kalian bisa dapatkan dengan teman kalian itu, entah ya. Yang jelas ini energi Capricorn, mungkin kalian berhubungan dengan seorang Capricorn atau kalian punya Capricorn di ini kan sendiri di di birth chart kalian. Capricorn itu buat kalian ada di misteri, sesuatu yang kalian tidak bisa ungkapkan, jelaskan secara rasional. Ini tentang transformasi itu sendiri ya. Dan ini juga tentang seks, intimacy, atau mungkin kalian punya energi intertwine atau entangled. Bener-bener udah entangled terkait ya. Mungkin kalian udah pernah punya cerita dengan seseorang yang kalian terikat ya, sehingga kesannya seakan-akan itu misteri, padahal itu ya energi yang mengikat. Soul connection yang sangat kuat. Dan ini juga bisa juga materi yang mengikat kalian untuk mengambil tindakan sehingga kalian tidak bisa meninggalkan, kalian tidak mau kehilangan materi kalian, dan itu membuat kalian merasa nyaman dimanapun kalian sekarang berada. Kalian nggak mau kehilangan apapun yang kalian punya ya. Dan itu bisa jadi ngeblok komunikasi kalian dan cara berpikir kalian sendiri ya, sehingga kalian mau mulai sesuatu itu terkelok gitu, keblok. Di Empress energinya si mistress, orang ketiga, energi Libra atau Taurus, sesuatu yang sudah berakhir di relationship dan kalian ingin memulai yang baru ya kan. Yang mana buat kalian Gemini, ya kalian mungkin ingin memulai sesuatu yang baru dengan seorang ya romance, love affairs, pihak ketiga, dengan pihak ketiga yang kalian udah pernah kenal, kalian udah pernah punya cerita mungkin ya. Sedangkan dengan teman kalian ya. Knight of Pentacles, energinya Virgo. Kalian lagi planning strategi untuk membangun apa yang ingin kalian bangun, struktur fondasinya seperti apa yang kalian ingin bangun, home and family seperti apa yang ingin kalian bangun. Yes. Dan itu yang membuat kalian merasa terjebak. Oke, udah cukup subconsciousnya, energi overallnya ya. Dari kalian ingin mengakui atau ya pengakuan. Challenge adalah pengakuan untuk memulai sesuatu yang baru itu.
challenge kalian adalah pengakuan atau declaration. Apa yang harus gue ini lagi? Oh, gue pengen klarifikasi ini pesan di recent past. King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Dia ingin memulai sesuatu yang baru. The Moon, Eight of Emotions, Eight of Cups, The Wheel of Fortune, Sagittarius. Wow. Oke. Ini kalian jadi energi klarifikasi dari ini adalah kalian ingin kalian mengambil kendali hidup kalian sendiri. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru dan mengambil resiko. Dan kalian akan meninggalkan apapun drama di belakang, menutup segala karma dan memulai karma yang baru. Oke, ini energi Jupiter, energinya Sagittarius atau Pisces. Ya. Kalian akan menutup karma itu. Dan bawahnya adalah Ace of Cups lagi. Masih yang sama, Bu. Masih yang sama. Kalau sama ya. Udah gue kocok juga tuh. Ace of Cups, Judgment, The Devil, The Empress, Scorpio, Capricorn, Libra, Taurus, Virgo. Anyway, Seven of Cups, di fokus kalian. Gue mau klarifikasi itu. Page of Wands, Five of Wands, Page of Coins, Pentacles, Five of bawahnya, Five of Cups, The Magician, and King of Pentacles. Oke. Seven of Cups itu kali energi Pisces. Kalian ingin menyampaikan, kalian ingin texting, kalian ingin mengkomunikasikan maksud. Habis lagi. Kalian ingin mengkomunikasikan tapi kalian merasa terchallenge ya. Tapi ada challenge yang juga konflik. Untuk memulai sesuatu yang baru itu, permintaan maaf mungkin, kalian ingin belajar lagi untuk memahami atau memperdalam skill, keterampilan atau wawasan ya. Tapi kalian masih merasa sedih, kehilangan, sehingga kalian agak dingin. Tapi kalian punya ini energi Virgo, energi kalian sendiri, energinya Virgo juga, dan energinya Scorpio. Kalian mampu merealisasikan apapun yang kalian inginkan. Entah itu tentang foundation ya, tentang home and family yang kalian merasakan kehilangannya, entah itu juga tentang kebiasaan kalian, keseharian pekerjaan kalian. Gue pengen klarifikasi justice. In the near future, justice. Temperance, healing, patience, sabaran,
dalam berproses untuk memahami ya energi Sagittarius yang mana di relationship buat kalian, dan juga kaitannya juga dengan value, prioritas, income, juga material possession. Six of Cups, anak-anak, nostalgia, memori ya. Two of Cups, ini kayaknya berhubungan dengan pengadilan sih ya. Family. Ten of Cups, gue pengen klarifikasi di Ace of Swords, external factor kalian. Five of Cups, King of Cups, Four of Pentacles, The Empress. Pihak ketiga kalian ya. Pihak ketiga kalian, entah itu pekerjaan, hobi ya, atau bahkan orang ketiga yang minta kejelasan karena merasa dikucilkan dengan Five of Cups, rasa kehilangan. Ini energinya King of Cups, Pisces, Cancer, atau Scorpio. Buat gue lebih ke Pisces atau nggak Cancer, atau nggak Scorpio. Jadi dia menarik diri. Dengan Four of Pentacles dia menarik diri. Dan energi adalah The Empress, yang ketiga, mistress, ingin memulai sesuatu yang baru. Ini orang yang ketiga, energi Taurus dan Libra, dan kalian ingin dia atau kalian emang manifest, trying to manifest this gitu, manifesting you gitu. Dia ingin merealisasikan hubungan itu gitu. Ini energi Virgo, energi kalian sendiri juga Virgo, juga Scorpio kan, karena ada kebahagiaan di situ, ada happiness. Nggak perlu gue klarifikasi the death, gue mau klarifikasi Seven of Wands. Seven of Wands, Four of Cups kebalik, Knight of Wands kebalik, The Emperor. Wow. Knight of Pentacles, Seven of Wands ya. Kalian sudah nggak mau, intinya kalian nggak mau stagnan. Dengan Four of Cups kebalik, kalian udah nggak mau, kalian ingin keluar dari monotonitas, dari rutinitas. Kalian ingin terbebas dari hal-hal yang membuat kalian stuck atau bosan, atau kalian tidak terpuas, kalian tidak puas dengan apapun yang kalian alami gitu ya. Dan kalian sudah cukup merasa bermain-main ya. Kalian sudah cukup dengan segala kebebasan yang kalian punya, dan kalian nge-explore dan segala macam. Kalian juga sudah cukup. Kalian udah bosan dengan segalanya itu, sudah tidak memuaskan lagi buat kalian ya, yang namanya bermain-main, segala kebebasan ya.
kalian ambil kendali kalian lagi dan kalian akan ambil tindakan dengan energinya The Emperor, energinya Aries. Friendship, hopes, teknologi, network. Kalian akan ngambil kontrol dan kendali hidup kalian sendiri dan mengambil tindakan. Dan kalian lagi memplanning dan menyusun strategi untuk itu. Itu yang kalian lakukan sekarang di keseharian kalian. Walaupun kalian merasa terjebak dengan Eight of Swords, kalian merasa terjebak oleh pikiran kalian sendiri, karena kalian Seven of Swords itu energinya adalah sneaky behavior ya. Ini energinya cross watcher, kalian gua nggak tahu ya, kalian yang tahu sendiri ini posisi kalian. Ada yang selingkuh atau ada yang nyelinap sana kemari, apa sih namanya itu deh. Yang ngumpet-ngumpet lah ya. Queen of Cups, the Hierophant. Mungkin kalian berurusan dengan Cancer, Taurus, water signs ya, Pisces, Scorpio, Virgo, Aries. Gue ngeliat semua zodiak hampir semua zodiak ya. Leo, Sagittarius, tapi yang lebih dominan si Aries, Scorpio, Leo, Sagittarius. Pisces, Scorpio. Ya. Apalagi? Udah. Cukup. Di Oracle card buat kalian ya, gue udah tarik di sini. Dari Wisdom of the Oracle, gue tanya, apa yang kalian harus pahami dari alam bawah sadar kalian sendiri? A change in the wind. Kalian dapat a change in the wind. Ada perubahan, ada angin-angin perubahan. Dari Goddess Guidance, gue tanya bimbingan, petunjuk, dan nasihat apa untuk Aries dari alam bawah sadarnya Aries, untuk Gemini, untuk alam bawah sadar kalian, dari alam bawah sadar kalian. Maaf. Kalian dapat Guardian. You and your loved ones are safe and spiritually protected. Jadi kamu dan orang-orang yang kamu cintai itu aman, dan secara spiritual mereka dijagain, terjaga. Iya, semoga aku baca. Dari Mystical Wisdom, gue tanya, hal-hal misteri apa sih dari alam bawah sadar yang kalian harus pahami? Kalian dapat illusions. Embrace the truth. Jadi untuk menangkal semua ilusi itu adalah menerima apapun kenyataan yang ada, tanpa harus berharap, tanpa harus berpikir bagaimana seharusnya. Nerima, melihat semua kenyataan apa adanya, tanpa dibumbu-bumbuin. Oke. Illusions, embrace the truth. Dengan begitu kita bisa memahami apa yang harus kita lakukan. Ya. Dan kalian juga dapat dreams. Believe in your dreams, percaya dengan apapun mimpi kalian, karena tidak ada yang tidak mungkin. Dari Mystical Shamans, gue tanya, apa yang harus kalian sadari? Apa yang harus kalian bawa ke penuh kesadaran kalian dari alam bawah sadar kalian? Kalian dapat the Sweat Lodge. Kalau memang kalian dalam sakit, kecewa, sebentar ya. Kalau kalian dalam sakit, kecewa atau apapun itu,
kalian diminta untuk stay sampai sakit itu memberi kalian pemahaman. Kalian diminta untuk healing, karena kesuksesan itu sudah dijanjikan, terjamin ada selama kita tidak maruk, selama kita tidak serakah, dan selama kita memikirkan untuk yang terbaik untuk semua, nggak hanya untuk kita sendiri. Dan gue tanya dari Universe Tarot Card ya, gue tanya apa yang Gemini ingin ungkapkan dari alam bawah sadarnya. Kalian dapat, when I accept the love of the universe as my primary teacher, I will always be guided back to the light. Ketika saya mampu menerima cinta dari semesta sebagai guru pertama saya, sebagai guru primary teacher. Jadi ini tentang natural law ya, tentang hukum alam. I will always be guided back to the light. Saya akan selalu dibawa kembali ke terang. Dan di bawahnya kalian dapat apa? Universe has my back. Aduh. Udah gitu aja. Jam. Semoga resonates, dan kalau memang resonates jangan lupa untuk komen dan jempolnya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ya.